Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajarannya dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Novialdi. Saya ini bukan guru baru, karena kalau yang baru itu pasti masih diplastikin. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin membahas tentang permasalahan absensi. Karena kita melakukan pembelajaran online atau daring, maka saya memutuskan untuk sistem absensinya itu dengan cara kalian itu melakukan komentar di postingan video ini, yaitu dengan kata-kata saya hadir atau apa gitu. Pokoknya jangan yang aneh-aneh, cukup tampilkan nama gitu. Nama dan kelas, seperti itu. Kemudian kalau ada teman kalian yang sakit atau tidak bisa mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran online ini, maka kalian itu bisa melakukan izin lewat SMS saya atau bisa kontak hubung WhatsApp saya, seperti itu. Dan selanjutnya, sebelum masuk materi pembelajaran, saya ingin memberikan sebuah aturan-aturan pembelajaran di dalam kelas, yang dimana itu aturan-aturan itu untuk mengatur atau mengontrol kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik, aturan ini saya tampilkan melalui proyektor. Coba tolong nyalakan proyektornya itu. Ya, teman-teman di sini bisa kita lihat sama-sama aturan yang saya sudah buat dan perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, ini untuk kegiatan pembelajaran di kelas ya, bukan untuk pembelajaran basis online atau daring. Yang pertama itu, kelas harus bersih. Artinya sebelum pembelajaran dimulai, kalian semua periksa laci kolong meja kalian apakah ada sampah, punguti sampah tersebut lalu buang di tempat sampah. Ya, fungsinya pasti agar kita belajar menjadi lebih nyaman gitu, tidak kotor, terlihat lebih enak dan lebih berseri. Yang kedua, pakaian harus rapi. Ini sangat penting, terutama untuk kaum laki-laki yang bajunya biasa dikeluarin. Itu menurut saya sampean mau jadi apa tuh. Yang kedua itu untuk murid-murid perempuan, itu kerudungnya harus rapi, roknya jangan pakai atau baju jangan terlalu transparan, rok jangan terlalu ketat, dan juga cowok itu celananya jangan dikecilin gitu. Udah bagus-bagus celana ukuran normal dikecilin. Yang ketiga itu, ini penting kita harus tahu sebelum pembelajaran dimulai, perwakilan dari satu kelas ini tiap hari berganti ya. Jadi perwakilan satu orang itu membaca satu ayat Al-Quran atau memilih satu surat pendek. Perwakilan aja, jadi misal hari ini si A, besok B, gitu. Begitu seterusnya setiap pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Dan penunjukan ini saya serahkan kepada ketua kelas di sini, jadi saya tidak mau banyak mengatur di kelas ini. Jadi ketua kelas yang menentukan perwakilan tiap-tiap yang membaca Al-Quran, membaca ayat satu Al-Quran ini. Yang keempat itu format penilaian. Jadi saya memiliki format penilaian khusus untuk mata pembelajaran PAI ini, yang dimana untuk meningkatkan semangat kalian semua agar ya semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu lah, tidak main-main gitu. Tidak main-main boleh, cuman ada batas waktunya gitu, ada waktu-waktunya, seperti itu. Maka saya buatlah format penilaian ini. Nah, ini format penilaiannya. Kalian bisa pakai selembar kertas, mau tulis tangan atau di print, serah kalian, bebas. Ada keterangan, nilai, dan paraf. Yang dimana penilaian ini jadi misalnya
saya memberi tugas atau memberikan pertanyaan saat saya menjelaskan. Kemudian satu dari kalian menjawab gitu pertanyaan yang saya berikan. Maka yang menjawab itu akan mendapat nilai. Keterangan nilainya itu misalnya saya berikan nilai A, maka poinnya dapat 4. Misal saya berikan B, poinnya dia 3, dan C 2, dan kalau D, poinnya 1. Seperti itu pahaminya. Baik, selanjutnya kita masuk materi pembelajaran hari ini. Singkat saja materi ini. Materi hari ini itu materi bab di halaman 121. Kalian semua bisa melihat di buku paket Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan umroh dalam kehidupan. Saya tidak ingin terlalu menjelaskan banyak tentang ini, karena kalian semua pasti sudah mengetahui, kalian bisa membaca, kalian bisa mencari di Google, bahkan sekarang semua teknologi udah canggih, informasi yang kalian dapat lebih mudah gitu. Jadi poin pertama ini saya ingin menjelaskan satu perkara, satu contoh, yang dimana nantinya kalian akan saya beri tugas seperti apa yang saya lakukan seperti ini. Contohnya gini, kita membahas bab 4 tentang haji, zakat, umroh dalam kehidupan, hikmah. Kemudian saya menjelaskan tentang haji. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang haji, saya buat rumusan pertanyaan atau kasus apapun yang saya temukan gitu, yang saya pernah temukan, yang saya pernah alamin. Contoh misalnya, kenapa sih haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu? Misalnya saya membuat rumusan pertanyaan seperti itu, kemudian saya mencari jawaban tersebut di dalam buku Pendidikan Agama Islam ataupun di sumber lainnya. Contoh, saya mengambil referensi dari buku Pendidikan Agama Islam, dan jawabannya itu ada. Kenapa hukum haji wajib bagi? Karena ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, yang dimana dijelaskan bahwasanya padanya terdapat tanda-tanda nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 sudah dijelaskan, dan ini Allah sendiri gitu yang menjelaskan, bukan hadis gitu. Kalau hadis mungkin apakah hadis ini sahih, dhaif, atau malah maudhu kan. Tetapi ini Al-Quran yang sudah pasti keabsahannya, yang sudah mutlak kebenarannya. Itulah kenapa hukum haji itu menjadi wajib bagi yang mampu. Seperti itu. Jadi saya ingin kalian itu menjelaskan sebuah materi yang sebenarnya tentang bab 4. Saya tidak ingin kalian membaca buku paket tanpa melandasi pertanyaan gitu. Jadi saya ingin menugaskan kalian dengan cara yaitu membuat rumusan pertanyaan ataupun kasus pengalaman. Contoh lain misalnya ada pertanyaan, emang bisa ya melakukan umroh dan haji sekaligus? Kemudian ada mencari jawabannya, dan itu banyak sumber para ulama. Kalian bisa cari di internet, kalian bisa baca-baca kitab bentuk digital, atau kalian yang punya buku fisiknya, bebas. Yang penting kalian merumuskan suatu pertanyaan, kemudian Anda menjawabkan melalui video seperti ini, menampilkan sumber-sumbernya juga kalau bisa. Jadi nggak cuma ngomong, nggak cuma bayang, tetapi ada sumber-sumber yang Anda tampilkan gitu. Seperti itu. Tugas ini untuk dikumpulkan minggu besok. Jadi saya hanya menjelaskan seperti itu pada kesempatan kali ini. Mungkin kurangnya
penjelasan saya ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.